Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kompetisi dandau adalah acara terpenting di kota Zhengzhou. Selain itu, taruhan langka seperti Wan Baolu adakan juga telah menarik perhatian banyak orang di kota ini. Wan Baolu sebagai tokoh harta karun terbaik di benua timur memiliki sumber keuangan yang kuat dan informasi yang baik. Apakah Qin Chen ini benar-benar luar biasa sehingga Wan Baolu menaruh harapan yang begitu tinggi padanya? Semua orang memikirkannya, jadi orang-orang yang masih ragu mulai memasang taruhan mereka satu demi satu. Mereka saling berdiskusi. Qin Chen itu memang mengesankan, dia sudah menjadi raja obat menengah tingkat 7 di usia muda. Tetapi Tuan Yemo dari benua timur dikabarkan telah menjadi raja obat di tahap tengah, tahap ke-7, 4 tahun yang lalu. Dan dia baru berusia 27 tahun saat ini. Ada juga Yan Qidao yang berasal dari wilayah Cina Selatan. Dikabarkan bahwa ia telah berhasil menembus tahap tengah dari tahap ke-7 ketika dia berusia 28 tahun. Saat ini dia sudah berusia 32 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan? Setelah desas-desus itu beredar, semakin banyak yang memasang taruhan mereka. Sebelum kompetisi dimulai, jumlah dana sudah melebihi 80 miliar juta batu asli. Orang-orang pada ketakutan. Tuan rumah Kang Sitong dan Master Swanseng mereka menggigil karena ketakutan. Jika Qin Chen tidak memenangkan kejuaraan, maka mereka akan kehilangan triliunan batu asli. Kang Sitong berkata, sudah cukup, berhenti menjual kupon. Total taruhan untuk Qin Chen sendiri telah mencapai hampir 200 miliar batu asli. Wajah Kang Sitong memucat dan dia tidak bisa tenang sedikit pun. Kompetisi besar dandau akhirnya dimulai. Kali ini kompetisi ditempatkan di alun-alun paling sentral di kota Zhengzhou. 17 pemain yang lulus tes awal sebelumnya termasuk Qin Chen di dalamnya juga telah datang ke area kompetisi. Qin Chen, kali ini kamu harus berusaha sekuat tenaga. Masa depan Paviliun Pil Domain Surgawi Utara saya ada di tangan Anda, ucap Master Swanseng sebelum memasuki area kompetisi. Tuan Paviliun, Anda dapat yakin, jawab Qin Chen tersenyum. Banyak kontestan lainnya juga telah berkumpul dan sekilas terlihat sekitar 300 orang peserta. Kamu adalah Qin Chen, ucap Wang Tai memandang Qin Chen dengan jijik. Siapa kamu? Tanya Qin Chen memutar matanya. Siapa aku? Tidak masalah, aku hanya memberitahumu, kamu seharusnya tahu diri, dasar sampah. Kamu tidak perlu melompat-lompat untuk menunjukkan keberadaanmu. Wang Tai berkata dengan bangga dan kemudian memandang si Aoling dan pemain B Tian Yu lainnya. Qin Chen tertawa dan berkata kepada Wang Tai, melompat ke atas dan ke bawah, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Tiba-tiba seseorang di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Wang Tai sangat marah, seorang murid B Tian Yu kecil ini berani mengatakan itu padanya. Auranya tiba-tiba naik ke langit. Qin Chen berkata, anjing yang baik tidak menghalangi. Wang Tai ingin meretas Qin Chen sampai mati di tempat. Tetapi di area kompetisi dandau ini, jika dia berani melakukan sesuatu, maka Wu Yudange akan sangat marah dan tuannya sendiri dari wilayah Cina Selatan tidak akan bisa melindunginya. Wang Tai merasa sangat malu sehingga dia tidak berani lagi dan dia mundur dengan wajah suram. Di lain sisi, Master Paviliun dari wilayah Wilderness Barat berbicara dengan senyum. Master Swanseng, sepertinya kamu telah menemukan bibit yang bagus di Tianyu Utara kali ini. Seorang raja obat yang berusia 20 tahun, sungguh luar biasa. Tidak heran Anda berani membuat taruhan seperti itu. Nanti jangan lupa traktirannya.
Terima kasih atas kata-kata baikmu, ucap Master Papiliun Swanseng sambil tertawa. Dia juga tidak menunjukkan ketidakpuasan sama sekali, tetapi di dalam hatinya dia bergumam, tidak ada orang yang baik dalam hal ini. Kincen, kamu harus berjuang untuk nyawamu. Semuanya telah kupertaruhkan padamu. Semua orang menunggu dan sebuah kapal perang muncul di langit. Dari kapal perang itu sekelompok praktisi yang luar biasa terbang keluar. Mereka adalah praktisi yang dikirim oleh Wuyudange. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, auranya sangat terkendali. Begitu dia muncul, dia tampaknya telah menjadi pusat perhatian semua orang. Master Papiliun dari berbagai domain bela diri dengan hormat dan buru-buru berkata, "Bawahan telah melihat Tuan Ouyang Zengqi. Tuan Ouyang Zengqi merupakan seorang alkemis tingkat kaisar. Dia dapat memutuskan hidup dan mati seseorang hanya dengan sebuah katanya." Kemudian dia berkata, "Tidak perlu sopan." Ouyang Zengqi melambaikan tangannya dan kemudian berkata kepada banyak orang di bawahnya, "Terima kasih, semua telah berpartisipasi dalam kompetisi dandau yang diadakan oleh Wuyudange kami kali ini." Sekarang lelaki tua ini mengumumkan dengan mengucapkan basmalah, kompetisi dandau resmi dimulai. Setiap kontestan silahkan keluar. Semua peserta di lapangan mengenakan jubah alkemis dan masing-masing mereka adalah alkemis tingkat 7. Selain Yemo dan Yan Cidau, sekelompok orang juga berdiri di sekitar orang-orang ini, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh aura kuat Yemo sama sekali. Para penonton berdiskusi, sial, dari mana orang-orang ini berasal? Mereka berani berdiri di samping Tuan Yemo. Hei, lihat pemimpinnya, dia masih sangat muda, itu pasti Kincen dari wilayah langit utara. Sungguh sangat arogan, tidak heran dia berani membuat taruhan seperti itu. Ketika Ouyang Zengqi mendengar diskusi itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berkata, "Swanseng, setelah turnamen besar alkimia selesai, segera temui aku untuk menjelaskan situasinya. Saya pikir Anda telah menjadi semakin bodoh karena telah dipindahkan ke Tianyu Utara selama beberapa dekade ini." Master Papiliun Swanseng menjadi pucat dan baru saja akan menjelaskan, Ouyang Zengqi melambaikan tangannya. Master Papiliun Swanseng harus mundur ke samping dengan ekspresi jelek, sementara Master Papiliun dari domain lain memiliki senyum tipis di bibirnya. Ouyang Zengqi berdiri dan berkata, "Karena semua orang sudah ada di sini, maka kompetisi dandau tahun ini akan resmi dimulai." Orang tua Ouyang Zengqi adalah ketua penguji kompetisi tahun ini. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 putaran. Putaran pertama adalah tentang pengendalian api. Di bawah tatapan semua orang, Ouyang Zengqi dengan kasar melambaikan tangannya. Dalam sekejap, ribuan api muncul dengan rapat di langit. Api ini dibagi menjadi 9 jenis warna, termasuk putih, merah, merah tua, emas, dan lain-lain. Nyala api ini telah jatuh di depan setiap pemain. Ada 9 api di depan semua orang saat ini dengan ukuran dan warna yang sama. Ouyang Zengqi berkata, "Semuanya api di depan kalian adalah api dasar yang disiapkan secara khusus oleh Dan Papiliun kami. Setiap jenis api memiliki atribut yang berbeda dan mereka saling memperkuat satu sama lain. Dan yang perlu kamu lakukan adalah menggabungkan api ini satu persatu. Semakin banyak api yang bisa menyatu dan semakin besar kekuatannya, semakin tinggi hasil akhirnya. Ini memiliki total 100 poin. Skornya tidak didasarkan pada peringkat Anda, tetapi berdasarkan kekuatan api fusi Anda. Jika fusi terakhir tidak mencapai 3 api, mereka akan dieliminasi secara langsung dan tidak akan memasuki babak berikutnya." Banyak alkemis di lapangan segera bersiap-siap, namun Kincen tidak melakukan apa-apa. Dia hanya diam berdiri menganalisis api di depannya satu persatu. Di depan arena, jam pasir perlahan bocor menghitung waktu saat permainan dimulai. Di depan Yan Cidau saat ini, nyala api bergerak dengan tenang dan di bawah tarikan Yan Cidau, api itu jatuh ke telapak tangannya, memancarkan gelombang panas. Tak lama kemudian, Yemo, Qiutian, Kui Xinyu, Yu Xihui, dan yang lainnya juga mulai menjinakkan api di depan mereka. Tentu saja perhatian semua orang lebih terfokus pada Yan Cidau, karena dibandingkan dengan pemain lain, Yan Cidau memimpin terlalu jauh. Hanya dalam 5 menit, 5 dari 9 api di depannya telah dimurnikan. Orang-orang ini memiliki metode unik untuk memurnikan api.
api dan mereka pantas menjadi jenius teratas di Papiliun setiap domain. Ucap seseorang berkata dengan kaget. Master Ouyang Zhenqi juga mengangguk. Dia berkata, Tuan Papiliun Taiyuan, jika orang tua ini menebaknya dengan benar, Yan Cidao ini seharusnya memiliki tubuh khusus dengan fisik api. Master Papiliun Taiyuan dari wilayah Cina Selatan tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Ouyang Zhenqi benar-benar luar biasa. Semua orang menoleh dan melihat dengan hati-hati. Benar saja, aura di tubuh Yan Cidao tampak sedikit berbeda dari alkemis lainnya. Master Papiliun Taiyuan tersenyum dan berkata, Yan Cidao adalah putra suci pertama dari wilayah Cina Selatan saya. Dia unik sejak lahir. Dia adalah sumber api yang sangat langka. Secara alami dia dekat dengan api. Semua orang menghela nafas dan segera tersenyum pahit. Mereka berpikir beberapa orang dilahirkan untuk menjadi kekasih surga dan bumi. Ini tidak mungkin untuk dipaksakan. Pada saat orang banyak dikejutkan oleh fisik Yan Cidao, mereka menggelengkan kepala dengan senyum masam. Mata mereka juga tertuju pada Qin Chen. Mereka melihat 9 api mengambang di depan Qin Chen saat ini. Belum ada satupun yang dimurnikan. Papiliun Dange wilayah Gurun Barat, wilayah Cina Selatan, dan wilayah benua timur tertawa. Tetapi Master Papiliun Xuanzeng mengabaikan mereka. Alisnya berkerut, matanya hanya tertuju pada Qin Chen. Dan dia sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa Qin Chen hanya mengamati dan mengotak-atik api di depannya. 10 menit untuk memperbaiki 9 api. Yan Cidao benar-benar melakukannya. Itu terlalu kuat. Bagaimana bisa ada alkemis yang begitu menakutkan di dunia ini? Teriak beberapa penonton. Setelah Yan Cidao, Yemo, Qiu Tian, Yu Sihui, Kui Xinyu semua menyelesaikan api dalam 1/4 jam. Menjadi 5 orang pertama yang memurnikan 9 api. Setelah itu Yan Cidao langsung memulai memadukan 2 nyala api. Hanya 3 menit kemudian 2 api di depannya benar-benar menyatu. Kemudian dalam waktu kurang dari setengah jam Yan Cidao telah memurnikan 4 api. Dan api kelima juga telah bergabung hampir setengahnya. Waktu terus berlalu dan 10 menit setelahnya Yan Cidao sudah menggabungkan api ke-6. Matanya dingin dan tetap fokus dan kekuatan mentalnya tidak rileks sama sekali. Jelas dia juga tahu apa konsekuensinya jika dia menyelesaikan penilaian sepenuhnya. Ini akan menjadi pencapaian tonggak sejarah di wilayah Cina Selatannya. Sehingga kekuatan mentalnya sangat ketat dan dia tidak berani bersantai sama sekali. Pada saat ini situasi kompetisi di lapangan pemimpinnya adalah Yan Cidao diikuti oleh Yemo dan Yu Sihui, keduanya dengan 5 api. Dan kemudian Qiu Tian dan Kui Xinyu dengan 4 api. Selanjutnya penggabungan 3 api termasuk di dalamnya Wei Jinzhou, Xi Aoling dan Yu Huaqing. Jumlahnya ada sekitar 70 orang. Lalu penggabungan 2 api dengan lebih dari 100 orang. Dan hampir 100 orang lainnya telah memurnikan ke-9 api. Yang paling membuat heboh adalah Qin Chen. Dia bahkan belum memurnikan 1 api pun sampai sekarang. Bahkan Master Papiliun Xuanzeng dan Huang Funan menjadi gugup. Tangan mereka mengepal erat dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Tepat ketika semua orang akan memalingkan wajahnya, Qin Chen tiba-tiba bergerak. Dia mengambil langkah ke depan. Qin Chen kemudian meremas segel aneh satu persatu dan tangannya tampak menjentikkan api ke depan. Sesaat kemudian semua api di depannya langsung tertarik dan mengepung Qin Chen di tengahnya. Hanya dalam selusin nafas Qin Chen benar-benar menyempurnakan ke-9 api secara bersamaan. Ini tidak mungkin, teriakan seru terdengar dan banyak alkemis yang melihat pemandangan ini tiba-tiba berdiri. Master Taiyuan dan yang lainnya juga diam-diam mengawasi. Masing-masing mereka berseru. Ouyang Zhenqi berkata, tidak, anak ini tidak sepenuhnya memurnikan ke-9 api itu. Akan tetapi dia hanya menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyerap. Api-api itu berputar di sekitarnya. Itu dikarenakan Qin Chen telah membentuk hubungan tertentu antara dirinya dan nyala api. Tarikan semacam ini sangat lemah. Ketika mendengar itu, Taiyuan dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Hei, lihat apa yang dilakukan anak itu. Sepertinya anak itu telah membentuk koneksi dengan ke-9 api.
Apakah dia akan menggabungkannya secara paksa? Semua orang benar-benar tercengang jika fusi api benar-benar sesederhana itu. Lalu apa yang dilakukan Yan Cidao dengan susah payah untuk memperbaiki api sebelumnya? Biarkan saja api ini langsung menyatu satu sama lain. Tetapi mereka tahu betul bahwa ini sama sekali tidak mungkin. Pasti ada alasan bagi Qin Chen untuk melakukan ini. Bahkan Tuan Ouyang Zengqi tiba-tiba berdiri, matanya terbakar menatap pemandangan di depannya. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, api di depan Qin Chen terus berbenturan dan terus bergabung. Dan kecepatannya jauh melebihi Yan Cidao. Tiba-tiba terjadi kegemparan seperti tsunami di lapangan. Mereka melihat bahwa kesembilan api di tangan Qin Chen telah benar-benar menghilang dan pada akhirnya hanya satu api yang tersisa. Satu api yang mengambang di depannya memancarkan panas yang menakjubkan. Sampai sekarang bahkan Ouyang Zengqi belum dapat melihat bagaimana Qin Chen melakukan semua ini. Semua ini benar-benar melampaui pemahaman dan akal sehat mereka. Di sisi lain, Yan Cidao masih berusaha dengan panik menggabungkan api terakhir, tetapi semakin dia cemas semakin sulit api itu untuk bergabung. Ketika jam pasir berakhir dan bel pun akhirnya berbunyi, Yan Cidao masih gagal menyelesaikan fusi api ke-9. Wajahnya terlihat sangat cemberut. Beberapa panitia mulai menghitung hasilnya. Hasilnya pun segera dirilis. Qin Chen sepenuhnya mengintegrasikan 9 api dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia menjadi peringkat pertama. Yan Cidao mengintegrasikan 8 api menjadi peringkat kedua, dan kemudian Qiu Tian, Yemo, Cui Xin, Yu Xihui bergabung dengan 7 api untuk peringkat ketiga. Adapun sisanya mereka hanya bisa menggabungkan 6 api. Pada putaran pertama ini 72 orang tersingkir, di antara mereka adalah Wang Taib. Panitia berkata, selamat kepada 267 orang yang telah melewati babak pertama. Tapi selanjutnya kekuatan api Anda semua akan diuji untuk menentukan skor akhir babak ini. Baiklah, kami akan memulai. 227, 253, 309, 282. Pada awalnya hanya ada segelintir orang yang bisa mencapai skor 600. Ketika nyala api Yu Hoqing memasuki instrumen langsung menunjukkan angka 653. Semua orang tiba-tiba terkejut dan berkata, siapa anak ini? Bukankah anak ini dari Be Tianyu? Sejak kapan Be Tianyu memiliki seorang jenius seperti itu? Oh ya, saya ingat nama orang ini adalah Yu Hoqing dan dikatakan bahwa dia juga salah satu putra suci Be Tianyu. Ada total 4 putra suci Be Tianyu yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dan Qin Chen sendiri adalah pemimpin tim mereka. 3 orang lainnya adalah Yu Hoqing, Wei Jinzhao, dan Xiao Ling. Lihat, selain Yu Hoqing itu mereka 2 putra suci lainnya dari Tianyu Utara. Mereka adalah Wei Jinzhao dan Xiao Ling. Mereka juga telah menggabungkan 6 api dan kecepatannya masih lebih tinggi daripada Yu Hoqing sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana hasil mereka. Sekarang giliran Xiao Ling 669, Wei Jinzhao 683. Banyak pemirsa hampir menyemburkan darah di tempat. Semua orang pingsan. Kapan wilayah langit utara menjadi begitu kuat? Yang berikutnya adalah Yu Xihui dengan perpaduan 7 api, skornya mencapai 789. Cui Xin Yu 782, Qiu Tian 796, lalu Yemo 853. Akhirnya giliran Yan Cidao. Yan Cidao 931. Yan Cidao melirik orang-orang dengan jelas, tetapi kesombongan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dan yang terakhir kali diuji adalah Qin Chen. Ini adalah fokus perhatian semua orang. Untuk sementara semua orang mengepalkan tangan mereka dan menjadi sangat gugup. Instrumen yang awalnya tenang tiba-tiba menjerit dan pada saat yang sama meledak dengan keras. Semua orang berdiri kaget, apa yang terjadi? Mengapa instrumen itu meledak secara misterius? Semuanya jangan khawatir, instrumen kami baru saja rusak, tetapi kami masih memiliki instrumen cadangan. Instrumen kedua muncul di tangan lelaki tua itu. Ini adalah pertama kalinya instrumen itu meledak selama penilaian.
Dan lelaki tua itu tidak bisa berkata-kata. Dia dengan lembut melambai dan nyala api di depan kincen melayang ke instrumen itu. Kemudian sebelum dia bisa bereaksi, instrumen itu meledak lagi, membuat lelaki tua itu malu. Sial, wajah lelaki tua itu tenggelam. Ada apa? Apakah instrumen ini memberontak satu persatu? Ucap Ouyang Zengqi tiba-tiba berkata, Zhou Feng, gunakan instrumen tingkat ketujuh untuk menguji. Zhou Feng juga terkejut setelah menenangkan pikirannya. Instrumen hitam muncul di tangannya dan nyala api fusi kincen dimasukkan ke dalam. Kali ini instrumen itu tidak meledak dan angka di atasnya meningkat dengan cepat. 1237. Mata semua orang hampir meledak. Astaga, bagaimana ini mungkin? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.